Hai gengs, di balik megahnya tugu dan patung-patung raksasa yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ternyata banyak di antaranya yang menyimpan cerita aneh dan kontroversi. Mulai dari proyek miliaran yang dianggap buang-buang anggaran, patung aneh yang bikin orang resah, sampai bangunan kolosal yang justru roboh sebelum waktunya. Berikut ini, 7 tugu dan monumen paling aneh dan kontroversial di dunia. Di urutan pertama, ada monumen The Emperors Yan dan Huang, dua patung kepala raksasa yang berdiri megah di provinsi Henan, Cina. Tingginya mencapai 106 meter, bahkan lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika. Patung ini sendiri dibuat untuk menghormati dua tokoh mitologi yang dipercaya sebagai leluhur bangsa Cina. Tapi di balik megahnya, proyek ini justru menuai hujatan. Warga lokal mempertanyakan kenapa pemerintah menghabiskan lebih dari 22 juta dolar Amerika atau sekitar 358 miliar rupiah hanya untuk membangun patung kepala, sementara banyak fasilitas umum di daerah itu masih memprihatinkan. Proyek ini pun dianggap cuma jadi simbol ego pemerintah daerah yang lebih mementingkan citra budaya ketimbang kesejahteraan rakyat. Parahnya lagi, karena dibangun di daerah pegunungan yang rawan longsor, proyek ini juga pernah diprotes aktivis lingkungan. Meskipun sekarang jadi ikon wisata, monumen ini tetap dikenal sebagai salah satu tugu paling kontroversial di Cina. Di posisi kedua, ada Tamerlane, sebuah patung wanita raksasa yang berdiri gagah di Volgograd, Rusia. Tingginya mencapai 85 meter. Dengan pedang sepanjang 33 meter yang dipegang di tangan kanannya. Patung ini dibangun untuk mengenang pertempuran Stalingrad, salah satu perang paling brutal di Perang Dunia Kedua. Sekilas, patung ini memang terlihat megah. Tapi di balik kemegahannya, proyek ini menyimpan banyak masalah. Saat selesai dibangun pada tahun 1967, strukturnya ternyata kurang stabil. Pedang yang berat dan posisi patung yang condong ke depan membuatnya rawan roboh. Bahkan beberapa bagian tubuh patung ini pernah retak dan nyaris ambruk karena pergerakan tanah dan getaran. Masalah makin pelik karena biaya perawatan patung ini sangat mahal, sementara kondisi ekonomi Rusia pasca perang masih kacau. Banyak yang menganggap pembangunan patung sebesar itu adalah bentuk pemborosan dana rakyat demi kepentingan propaganda politik Soviet. Dan hingga kini, Tamerlane tetap menjadi monumen kontroversial yang menyimpan kisah kelam di balik kemegahannya. Di posisi ketiga, ada Statue of Unity di Gujarat, India. Patung ini resmi menyandang gelar patung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 182 meter, bahkan 2 kali lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika. Patung ini sendiri dibangun untuk menghormati Sardar Vallabhbhai Patel, yakni tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan India. Tapi sejak awal proyek ini diumumkan, kontroversinya langsung meledak, di mana biaya pembangunannya mencapai 420 juta dolar Amerika atau sekitar 6,85 triliun rupiah, di saat warga di sekitar lokasi proyek masih banyak yang hidup miskin dan kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bahkan air bersih. Bahkan, protes dari masyarakat lokal sempat terjadi besar-besaran, di mana banyak yang menilai proyek ini cuma jadi alat politik pemerintah India untuk menaikkan citra nasionalisme, tanpa memperhatikan kondisi sosial rakyat di sekitarnya. Apalagi sebagian besar material patung ini didatangkan dari luar daerah, sehingga proyek ini justru tidak banyak melibatkan tenaga kerja lokal. Meskipun kini jadi destinasi wisata populer, Statue of Unity tetap menyisakan luka sosial dan kontroversi yang gak pernah benar-benar hilang di mata rakyat India. Di urutan keempat, ada Cristo de la Concordia, sebuah patung Yesus Kristus yang berdiri megah di kota Cochabamba, Bolivia. Patung ini memiliki tinggi mencapai 34,2 meter, dan kalau dihitung sama alasnya,
totalnya lebih dari 40 meter. Sekilas, patung ini sangat mirip dengan patung Kristus di Rio de Janeiro, Brasil. Tapi ternyata, patung ini memang dibangun sengaja untuk mengalahkan tinggi patung di Brasil. Kontroversinya muncul karena proyek ini dianggap tidak punya urgensi apapun untuk rakyat Bolivia. Selain itu, biaya yang dihabiskan juga mencapai jutaan dolar di saat kondisi ekonomi masyarakat masih sulit. Akibatnya, banyak pihak yang menuding pembangunan ini cuma lomba gengsi antar negara, bukan karena kebutuhan spiritual atau sosial. Tak hanya itu, lokasinya yang berada di puncak Bukit San Pedro membuat banyak warga sekitar protes karena proyek ini merusak kawasan hutan kecil dan mengganggu ekosistem setempat. Walaupun sekarang jadi salah satu ikon wisata Cochabamba, Cristo de la Concordia tetap dicatat sebagai patung yang dibangun lebih karena ambisi politik dan gengsi nasional ketimbang kepentingan rakyat. Di posisi kelima, ada Kindly Fraser Brunnen, sebuah patung air mancur kuno yang berada di pusat kota Bern di Swiss. Patung ini sendiri dikenal luas karena bentuknya yang sangat aneh dan menyeramkan. Bayangkan saja, seorang pria raksasa yang sedang duduk sambil memakan anak kecil hidup-hidup dengan beberapa anak lainnya di kantongnya. Patung ini sendiri sudah ada sejak abad ke-16, dan sampai sekarang tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang membuatnya dan apa makna aslinya. Ada yang bilang, patung ini dibuat sebagai simbol peringatan buat anak-anak nakal. Namun ada juga yang percaya kalau ini merupakan sindiran ke kaum Yahudi di masa lalu. Bahkan ada teori kalau ini mewakili legenda manusia pemakan daging anak di Swiss. Karena tampilannya yang mengerikan, patung ini sempat mendapat protes dari kelompok sosial dan penggiat hak anak yang menganggap bentuknya tidak pantas dipajang di ruang publik. Tapi anehnya, pemerintah kota justru tetap mempertahankannya dan kini malah jadi ikon wisata paling aneh di kota tersebut. Di posisi ke-6, ada patung Dewa Kongko Kuan Sing Tekun yang pernah berdiri megah di kawasan Kelenteng Kuan Sing Bio, Tuban, Jawa Timur. Patung ini sempat menyandang gelar patung dewa tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 30,4 meter. Dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, proyek ini awalnya digadang-gadang jadi ikon wisata baru di Tuban. Tapi, bukan Indonesia namanya kalau nggak ada kontroversi, di mana sejak awal pembangunannya, patung ini menuai penolakan dari sejumlah ormas keagamaan yang menuding patung tersebut terlalu mencolok dan dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya lokal. Yang paling mengejutkan, baru 3 tahun setelah dibangun, patung ini mendadak runtuh pada tahun 2021, di mana penyebabnya masih simpang siur. Ada yang menyebut faktor cuaca ekstrim dan kesalahan konstruksi, tapi nggak sedikit pula yang mengaitkannya dengan unsur mistis dan kutukan, karena sejak awal proyek ini penuh penolakan dan konflik. Kini, bekas reruntuhan patung dewa terbesar itu masih menyisakan kontroversi dan jadi cerita kelam di balik ambisi proyek megah yang gagal total. Di posisi terakhir, ada monumen to the unknown Bureaucrat, sebuah patung unik dan satir yang berdiri di kota Reykjavik, Islandia. Patung ini menggambarkan seorang pria berpakaian jas formal lengkap, tapi bagian kepalanya digantikan oleh sebuah balok batu besar. Monumen ini sendiri sengaja dibuat sebagai kritik keras terhadap sistem birokrasi pemerintah Islandia yang dianggap lamban, kaku, dan sering gak masuk akal. Patung ini menyindir bagaimana banyak pejabat birokrasi di sana hanya jadi robot aturan tanpa akal sehat, bahkan seperti manusia tanpa kepala yang tidak peduli kondisi rakyat. Saat pertama kali diresmikan tahun 1994, patung ini sempat memicu protes dari beberapa pejabat pemerintah karena dianggap terlalu menghina institusi negara. Tapi masyarakat justru mendukung dan menjadikan patung ini simbol perlawanan terhadap birokrasi konyol. Sekarang, monumen aneh tersebut justru jadi salah satu ikon wisata paling aneh di Islandia, sekaligus pengingat bahwa tak peduli sekaku apapun sistem, suara rakyat tetap bisa bersuara lewat cara yang kreatif.
Itu dia, 7 tugu dan monumen paling aneh dan kontroversial di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.